Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi kawan-kawan mengenai soal P3K tahun 2024 dalam bidang kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan arsip? A. Dokumen yang tidak penting. B. Dokumen yang harus dibuang. C. Dokumen yang disimpan untuk referensi di masa depan. D. Dokumen yang hanya digunakan sekali. Atau E. Dokumen yang hilang. Apa yang dimaksud dengan arsip? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Dokumen yang disimpan untuk referensi di masa depan. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang kedua. Apa tujuan utama dari manajemen waktu? A. Mengurangi waktu kerja. B. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. C. Menambah waktu istirahat. D. Menghindari pekerjaan. Atau E. Mengurangi stres. Apa tujuan utama dari manajemen waktu? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal yang ketiga. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah disebut A. Surat edaran. B. Nota dinas. C. Surat keputusan. D. Berita acara. E. Laporan. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah disebut, dan jawaban yang paling tepat adalah C. Surat keputusan. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Dalam administrasi perkantoran, apa yang dimaksud dengan SOP? A. Standar operasional prosedur. B. Sistem operasional penanganan. C. Strategi operasional proyek. D. Surat operasional pelayanan. Atau E. Standar operasional pelayanan. Dalam administrasi perkantoran, apa yang dimaksud dengan SOP? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah A. Standar operasional prosedur. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang kelima. Apa yang dimaksud dengan korespondensi? A. Pertukaran informasi melalui surat atau media lain. B. Kegiatan rapat. C. Pembuatan laporan. D. Pengarsipan dokumen. E. Pengolahan data. Apa yang dimaksud dengan korespondensi? Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Pertukaran informasi melalui surat atau media lain. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ke-6. Perangkat lunak apa yang umum digunakan untuk pengolahan kata? A. Microsoft Excel. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Word. D. Microsoft Access. Atau E. Microsoft Outlook.
Perangkat lunak apa yang umum digunakan untuk pengolahan kata? Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Microsoft Word. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan? A. Format, isi, dan waktu penyampaian. B. Warna dan ukuran font. C. Jumlah halaman. D. Nama penulis. Atau E. Hanya isi laporan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Format, isi, dan waktu penyampaian. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Fungsi utama dari pengarsipan adalah untuk A. Mengurangi jumlah dokumen. B. Memudahkan pencarian informasi di masa depan. C. Menyimpan dokumen secara acak. D. Menghilangkan dokumen yang tidak diperlukan. Atau E. Menambah beban kerja. Fungsi utama dari pengarsipan adalah untuk, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah B. Memudahkan pencarian informasi di masa depan. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan presentasi? A. Penyampaian informasi di depan orang banyak. B. Penulisan laporan. C. Pengarsipan dokumen. D. Kegiatan rapat. Atau E. Mengirim email. Apa yang dimaksud dengan presentasi? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah A. Penyampaian informasi di depan orang banyak. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Apa yang harus dilakukan sebelum mengirimkan dokumen resmi? A. Mengabaikan format. B. Memeriksa kesalahan pengetikan dan format. C. Mengirim tanpa pengecekan. D. Menambahkan informasi yang tidak relevan. E. Mengubah isi dokumen. Apa yang harus dilakukan sebelum mengirimkan dokumen resmi? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Memeriksa kesalahan pengetikan dan format. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11. Apa yang dimaksud dengan database? A. Kumpulan file dokumen. B. Kumpulan data yang terorganisir. C. Hanya dokumen digital. D. File arsip yang sudah usang. Atau E. Hanya data yang dicetak. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan database? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah B. Kumpulan data yang terorganisir. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal yang ke-12. Dalam pengelolaan surat masuk, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengarsipkan surat. B. Membaca surat. C. Mendistribusikan surat. D. Mengabaikan surat. Atau E. Menghapus surat. Dalam pengelolaan surat masuk, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah,
Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah B, membaca surat. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-13. Apa yang harus dilakukan jika menerima surat yang tidak jelas alamatnya? A, mengabaikannya. B, mencari pengirim. C, mengirimkan surat kembali. D, menghapus surat. Atau E, mengarsipkan surat. Apa yang harus dilakukan jika menerima surat yang tidak jelas alamatnya? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini adalah B, mencari pengirim. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-14. Dalam pengadministrasian, apa itu form? A, dokumen kosong untuk diisi. B, dokumen yang sudah selesai. C, surat edaran. D, surat tahunan. Atau E, kertas arsip. Dalam pengadministrasian, apa itu form? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah A, dokumen kosong untuk diisi. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15. Apa yang dimaksud dengan pengolahan data? A, menyimpan data tanpa proses. B, mengolah data menjadi informasi yang berguna. C, menghancurkan data. D, menambahkan data tanpa analisis. E, mengubah format data. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengolahan data? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah B, mengolah data menjadi informasi yang berguna. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal yang ke-16. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan dalam dokumen? A, menghapus kesalahan tersebut. B, mengabaikan kesalahan. C, mengkoreksi dan mencatat kesalahan. D, mengirimkan tanpa mengoreksi. E, membuat dokumen baru. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan dalam dokumen? Dan jawaban yang paling tepat adalah C, mengoreksi dan mencatat kesalahan. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal yang ke-17 atau nomor 17. Apa itu kalender kerja? A, jadwal kegiatan yang direncanakan. B, kumpulan dokumen penting. C, surat resmi. D, laporan bulanan. Atau E, catatan pribadi. Pertanyaannya, apa itu kalender kerja? Dan jawaban yang paling tepat adalah A, jadwal kegiatan yang direncanakan. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. 18. Mengapa penting untuk melakukan backup data? A, untuk mengurangi memori. B, untuk memastikan data tidak hilang. C, untuk membuat data lebih lambat. D, untuk menyimpan data yang tidak penting. E, untuk menambah beban kerja. Pertanyaannya, mengapa penting untuk melakukan backup data? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal berikut adalah B, untuk memastikan data tidak hilang. Kemudian lanjut ke soal yang ke-19 atau nomor 19. Apa yang dimaksud dengan rapat koordinasi? A, rapat untuk mengadakan pemilihan. B,
rapat untuk membahas dan mengatur kegiatan bersama. C. Rapat untuk menandatangani dokumen. D. Rapat untuk menulis laporan. Atau E. Rapat untuk mengarsipkan dokumen. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rapat koordinasi? Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Rapat untuk mengadakan pemilihan. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Apa yang terjadi, apa yang menjadi prioritas dalam pengadministrasian perkantoran? A. Mengabaikan prosedur. B. Kecepatan tanpa kualitas. C. Akurasi dan ketepatan waktu. D. Hanya fokus pada hasil. Atau E. Mengurangi komunikasi. Pertanyaannya, apa yang menjadi prioritas dalam pengadministrasian perkantoran? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 ini adalah C. Akurasi dan ketepatan waktu.